Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dengan saudari Tera ya. Iya, Bagaimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana dengan aktivitas sebelum mengikuti konseling sesi ketiga ini akhir-akhir ini kayak gimana gitu aktivitas? Alhamdulillah lancar. Setelah PAT juga masih tetap produktif. Masih tetap produktif. Oh jadi PAT itu sudah selesai, namun ke sekolah tetap produktif ya? Iya. Kalau boleh saya tahu produktifnya dengan aktivitas apa nih? Maksudnya tuh kayak sering ke sekolah juga, masih mengikuti kegiatan paskibra juga. Oh kayak gitu, iya. Jadi selain itu kamu mengikuti ekskul ya? Ekskul itu paskibra? Eskul. Oh oke, baik. Kalau boleh saya tahu latihannya itu setiap hari apa? Kalau untuk paskibra atau setiap hari full? Kalau untuk latihannya paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Jadi sudah mulai produktif kembali untuk organisasi-organisasi di sekolah ya setelah pandemi saat ini. Iya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih, bagaimana nih setelah kamu mengikuti sesi konseling kedua waktu itu, dimana kan kamu sudah bisa menentukan pilihannya dulu itu, sudah mau bersharing dengan keluarganya, dengan orang tuanya, apakah sudah mendapatkan pilihan mengenai jurusan atau universitas yang sudah ditentukan untuk pemilihan karir kamu ke depannya? Alhamdulillah sudah bisa kembali memanage waktu juga, sudah mendapatkan pilihan. Setelah saya ngobrol dengan orang tua saya juga, saya menemukan universitas yang cocok dengan saya walaupun masih ada perbedaan pendapat sama orang tua. Oke, jadi perkembangan setelah mengikuti konseling kedua kemarin, kamu sudah mulai fokus lagi gitu ya, pemikirannya sudah mulai positif kembali, sudah kembali bisa memanajemen waktunya dengan baik, dan ternyata alhamdulillah setelah sesi kedua kemarin kamu sudah mendapatkan pilihan universitas dan juga jurusan yang terbaik ya. Namun di sini juga kamu masih ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan keinginan antara orang tua dengan kamu ya? Ya benar Bu. Oke, kalau begitu, kalau boleh saya tahu jurusan atau universitas apa nih dari kedua yang bisa membedakan pilihan kamu dengan orang tua kamu? Jadi kan kayak Vera tuh maunya masuk ke hukum, sedangkan orang tua menyuruhnya tuh ke kedokteran gitu. Oh iya, jadi perbedaannya itu orang tua kamu menginginkan kamu untuk masuk ke fakultas kedokteran atau kesehatan lainnya ya, sedangkan diri kamu sendiri berminatnya pada bidang hukum seperti itu. Apakah setelah kamu berbicara dengan orang tua kamu seperti itu, apakah kamu sudah mengungkapkan nih keinginan kamu itu ingin ke hukum gitu? Sudah berterus terang kepada mereka atau mungkin bagaimana? Belum Bu, soalnya kayak takut gitu, takut ngomongnya, takut kayak membantah. Iya. Jadi hal itu belum kamu lakukan kepada kedua orang tua kamu. Kamu belum berterus terang bahwa keinginan kamu dan minat kamu itu pada hukum gitu. Jadi masih belum fix ya mana yang akan kamu ambil gitu. Karena namun di sisi lain kamu mau berminat pada bidang hukum itu sendiri. Kalau boleh saya tahu apa nih alasan kamu ingin masuk ke bidang hukum? Selain karena jurusan saya juga IPS, kalau ke kedokteran gitu kan harus jurusan IPA gitu, jadi linjur. Oh gitu. Jadi kamu ingin sesuai juga dengan minat dan bakat dan juga sesuai dengan basic kamu saat di SMA saat ini tuh adalah IPS ya. Nah, dimana kamu ingin melanjutkan juga kepada bidang yang sesuai dengan saat ini yang kamu pilih. Oke. Nah, untuk itu jadi setelah kamu berdiskusi atau berkonsultasi dengan orang tua, ngobrol bareng dengan orang tua, itulah mendapatkan hasilnya gitu. Jadi belum ada keputusan yang fix kamu mendapatkan pilihan jurusan atau fakultas mana yang ingin kamu pilih seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu nih, mengapa sih kamu
tidak langsung berterus terang saat itu gitu kepada kedua orang tua kamu bahwa kamu itu minatnya itu pada bidang hukum dan saya juga memiliki bakat di bidangnya seperti itu. Kenapa kalau boleh saya tahu? Karena ya takut aja gitu, takut orang tua marah karena yang saya pilih tidak sesuai keinginan orang tua juga. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu apa yang ada di pikiran atau perasaan kamu ketika rasa takut kamu gitu untuk mengungkapkannya kepada mereka? Tentunya bingung juga ngomongnya harus kayak gimana. Oh gitu. Jadi timbul rasa bingung apa yang harus kamu lakukan ketika harus berterus terang keinginan saya ingin masuk ini, misalkan seperti itu ya. Oke. Emang orang tua kamu menginginkan sekali anaknya untuk masuk ke kedokteran seperti itu? Iya Bu. Oh gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu nih ya, kamu tadi mengatakan bahwa kamu tidak langsung berterus terang ketika ngobrol dengan orang tua karena rasa takut kamu, takut tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan juga takut mereka tidak berkenan atau merestui apa yang kamu inginkan untuk masuk ke hukum ya. Nah, untuk itu hal apa sih yang yang membuat kamu takut gitu kepada kedua orang tua kamu sehingga kamu tidak langsung gitu berbicara? Selain karena takut tidak sesuai ekspektasi orang tua juga gitu. Jadi takut tidak bisa memberikan sesuai dengan ekspektasi mereka seperti itu ya. Oke. Apakah ketika kamu berhadapan dengan orang tua pun kamu sudah takut sebelum kamu mengungkapkannya? Takut. Oh, jadi sebelum kamu untuk mencoba berbicara pun sudah takut dahulu ya gitu. Oke. Kalau boleh, kamu siap untuk mengikuti arahan saya? Gak siap Bu. Oke, jadi arahannya tuh seperti ini. Nah, kamu boleh memisahkan saya ini, bayangkan bahwa saya itu adalah kedua orang tua kamu, baik itu entah itu ibu ataupun bapak kamu sendiri. Kamu bahwa hal yang kamu pikirkan mengenai ketika kamu berbicara itu takut mereka marah, itu tidak semenakutkan hal yang seperti kamu bayangkan. Maka kamu tuh boleh membayangkan jika ada orang tua kamu di hadapan kamu saat ini, apa yang akan kamu ungkapkan, entah itu perasaan atau pemikiran kamu mengenai pilihan jurusan ataupun universitas yang kamu inginkan nih. Boleh bayangkan saja bahwa di hadapan kamu saya ini adalah sebagai kedua orang tua kamu. Apa yang akan kamu ungkapkan kepada mereka? Pak, Ma, bukannya Pera tidak mengikuti pilihan kalian untuk memasuki fakultas kedokteran, namun Pera memiliki pilihan sendiri dan Pera lebih berminat pada bidang hukum. Alasan Pera mengambilnya karena kebetulan minat dan bakat serta basic Pera pun ada pada bidang itu. Pera berharap ada restu dari kalian ya. Oke, kamu sudah melakukannya ya. Setelah kamu mengungkapkan isi hati kamu, perasaan kamu kepada kedua orang tua tadi, apa nih yang muncul dalam diri kamu? Tentunya perasaan saya juga merasa lega dan tidak takut kayak yang saya pikirkan, yang saya bayangkan tuh, jadi gak takut banget gitu. Oke. Jadi setelah kamu sudah melakukan untuk berterus terang mengungkapkan apa yang ingin kamu pilih, perasaan kamu menjadi lebih lega, dan ternyata ketika kamu mencobanya tidak semenakutkan itu ya apa yang telah kamu pikirkan, bahwa orang tua kamu takut marah, orang tua kamu takut kecewa terhadap pilihan kamu ya, seperti itu. Kamu siap untuk melakukannya di rumah kembali ketika bertemu dengan mereka? Saya siap akan melakukannya dengan secara baik-baik. Oke, baik. Kalau gitu, nah kan waktu itu kamu sampai saat ini kamu sudah mengikuti sesi konseling yang ketiga ya. Nah, apa sih perkembangan ataupun dari sesi konseling ini menurut kamu gitu? Ketika kan waktu itu kamu kan dihadapkan dengan rasa kebingungan, dengan rasa cemas,
rasa takut. Nah, setelah ini apa nih perkembangan dalam diri kamu setelah mengikuti konseling sampai ke 3 sesi konseling ini? Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya dapat. Dimulai dari rasa takut saya yang sudah berkurang, sudah mulai fokus juga, dan pikirannya makin positif. Sudah kembali bisa memanage waktu dengan baik, serta saya sudah bisa menentukan jurusan dan karir yang akan saya pilih setelah saya lulus SMA juga. Gitu. Jadi perkembangan setelah mengikuti konseling itu kamu sudah lebih fokus lagi ya, sudah berpikir positif kembali. Setelah itu kamu sudah bisa memilih dan juga menentukan pilihan karir kamu ke depannya akan seperti apa, ingin masuk ke universitas mana dan jurusan yang mana ya, kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya, saya juga melihat dari perkembangan Vera pun sudah ada perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Ketika saya melihat dari raut wajahnya, dari kondisi fisiknya pun terlihat waktu sebelum mengikuti konseling sampai saat ini setelah mengikuti konseling. Oke, ya, saya akan memberikan penawaran apakah untuk sesi 3 ini sudah dicukupkan, sudah mencukupkan bahwa diri Vera itu sudah merasa sudah optimal nih gitu, atau mungkin kita melanjutkan kembali ke sesi 4? Alhamdulillah saya bahagia sekali melihat perubahan dalam diri saya yang semakin baik. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu karena sudah membantu saya, dan saya juga sudah merasa cukup. Jadi untuk ketiga sesi konseling ini kamu sudah merasakan cukup ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu sudah tercapai ya. Kalau saya tahu tadi kan kamu juga mengatakan bahwa kamu sudah bisa menentukan pilihan karir yang tepat untuk kamu. Terus kamu sudah mulai fokus kembali, sudah berpikir positif kembali, dan sudah kembali bisa memanage waktunya dengan baik ya. Nah, jadi kamu sudah memutuskan untuk sesi konselingnya dicukupkan untuk 3 sesi kali ini ya. Oke, alhamdulillah sekali akhirnya dengan sesi ketiga ini Vera mengakhiri karena sudah merasakan keoptimalan dalam dirinya, sudah kembali semangat kembali, dan saya berharap semoga kedepannya Vera untuk bisa menjadi orang yang lebih bisa mengatur dirinya, bisa mengatur waktunya, bisa menentukan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga direstui oleh kedua orang tuanya ya dalam pemilihan karirnya. Dan semoga karir yang Vera pilih semoga bisa mengantarkan Vera ke kesuksesan, dan semoga Vera bisa menjadi orang sukses ke depannya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena atas kesukarelaan Vera dan juga kepercayaan Vera kepada saya untuk mengikuti konseling sampai ke 3 sesi ini ya. Oke, jadi saat ini keputusan dari konseling kita ketiga sesi ini, alhamdulillah Vera sudah bisa menentukan pilihan karirnya ke depannya. Vera sudah bisa menentukan jurusan dan universitas mana yang akan Vera pilih ketika lulus dari SMA ya. Dan mungkin saat ini habis dari pulang dari konseling ini, Vera akan melakukan untuk lebih berterus terang bahwa jurusan dan universitas yang Vera pilih kepada kedua orang tuanya ya. Oke, baik, kalau gitu mungkin sesi konseling ini kita akhiri sampai ketiga sesi konseling ini. Mohon maaf jika mengikuti konseling dengan saya banyak kekurangan dan juga kesalahan, baik itu dari perkataan maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Vera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan ini Vera bisa menjadi orang yang lebih jauh lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang lebih optimal lagi ya. Oke, baik, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.